Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Musawin Channel yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya. Bincang-bincang masalah ibadah, masalah sedekah. Lagi-lagi, maaf ya, dalam hati kecil terasa kurang nyaman, ya, berani-beraninya untuk cerita masalah ibadah. Sedangkan banyak orang yang merasa atau bukan merasa ya, memang lebih ahli dalam bidangnya, para kiai, para ulama yang punya nasab yang baik, yang punya sanad yang baik dalam keilmuannya, para kiai, para ulama yang arif billah. Namun dengan mengingat berbuatlah kebaikan meskipun hanya sedikit, ya saya memberanikan diri. Mohon maklum ya para pemirsa semuanya, termasuk para kiai dan para alim ulama. Mohon maklum adanya. Para pemirsa yang budiman, sedekah itu bagian yang utama ya dari kehidupan kita. Nah, kita berusaha untuk bisa bersedekah semampunya. Kalau bisa bersedekah dengan harta, ya dengan hartanya. Kalau tidak bisa, ya dengan tenaga dan pikirannya. Kalau tidak bisa, ya berdoa, mendoakan orang lain, ya bersedekah. Membaca subhanallah, ya sedekah. Membaca hamdalah, ya sedekah. Membaca takbir, ya sedekah. Membaca tahlil, ya sedekah. Paling tidak bisa mensedekahi diri sendiri ketika kita sholat sunnah duha 2 rakaat itu mensedekahi ruas-ruas dari tubuh kita, tulang-tulang kita disedekahi. Paling tidak seperti itu. Ya, yang penting adalah semangat kita bahwa kita mau bersedekah. Ada juga yang bersedekah dengan hartanya, misalnya mengundang teman-teman kampungnya dalam acara yasinan misalnya atau tahlilan, ya dalam hati yang mengundang berniat bersedekah, ya, bersedekah kepada teman-temannya, tetangganya, itu juga baik ya begitu. Ada juga orang yang ketika itu kesusahan, ada salah seorang keluarganya yang meninggal dunia dan sudah dimakamkan, lalu ada tamu bersedekah minum, ya mungkin hanya sekadar air putih atau segelas teh manis, itu pun namanya sedekah. Dan pada waktu kesulitan bersedekah.
Ya, luar biasa. Yang penting semangatnya untuk bersedekah itu. Orang yang meninggal dunia pengen sekali hidup lagi, sehari saja atau sebentar saja, ingin bersedekah. Begitulah keutamaan sedekah itu. Ya, bukan ingin beribadah yang lain seperti sholat, puasa, bukan. Tapi supaya bisa ingin sedekah. Ya. Nah, itu keutamaan sedekah. Ya. Sedekah itu keutamanya banyak. Kalau yang tidak, itu ada balasan ya yang dari Allah ya. Sama dengan yang disedekahkan. Ya, tentu dalam bentuk yang lain mungkin ya tidak harus sama dalam arti harfiah. Gitu. Diberi sehat, itu rezeki sehat, rezeki tentram, ya. Itu pun rezeki karena bersedekah itu. Tapi juga berpeluang untuk memperoleh pahala yang lipat ganda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik akan dibalas 10 kali kebaikan. Man jaa'a bil hasanati, itu siapa yang berbuat baik. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dibalas 10 kali asyru. Ya, 10 kali. Nah, mudah-mudahan demikian dibalas 10 kali. Ya, percaya saja. Kalau agama kan dasarnya keyakinan. Ya, yakin. Ya, yakin terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, yakin terhadap janji-janji Allah. Ya. Bahkan bisa jadi berlipat ganda. Sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ya, di surat Al-Baqarah itu ada satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa huwa yudhaifu liman yasha' wa huwa wasi'un alim. Nah, di situ artinya akan dibalas ya 700 kali lipat gitulah intinya. Itu kalau kebaikan itu eh, termasuk sedekah fisabilillah di jalan Allah. Itu seperti satu butir nanam satu butir biji yang tumbuh 7 batang dan setiap batangnya itu nanti berbuah 100 butir. Nah, berarti 7 kali 100, 700. Tapi di lanjutannya itu ya, Allah melipat gandakan, terserah Allah, bisa jadi lebih daripada 700 kali lipat. Ya, makanya mari kita ramaikan sedekah sebisa kita, semampu kita, sesuai dengan keadaan kita. Bisa dengan uangnya bagi yang punya uang, bisa dengan tenaga dan pikirannya, bisa dengan lisan-lisan yang baik, mengucapkan yang baik, mendoakan orang lain, dan berzikir, ya, atau dengan sholat duha minimal 2 rakaat itu, ya, syukur sholat duhanya 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat atau 12 rakaat akan dibangunkan rumah di surga kalau 12 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya yang
berbahagia. Tentu penjelasan saya itu diperiksa lagi, dicek ya, dicek, dikonfirmasi, dipelajari lagi ya, pada para kiai, para alim ulama yang soleh dan solihah, supaya kita memperoleh pemahaman yang benar dan diridhoi oleh Allah. Saya orang biasa ya, yang memberanikan diri saja untuk cerita, sharing dengan bapak-bapak, ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, ya. Terutama dengan mas-mas dan adik-adik yang lebih muda dari saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saja, alhamdulillahirabbil alamin. Wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.